Ibu Siti Hediati Haryadi. Kok tepuk tangannya paling keras nih, heran gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Mahkota Channel. Di video kali ini, kita akan menyajikan kisah inspiratif tentang Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, perjalanan hidup mereka yang penuh makna dan pelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menonton. Prabowo Subianto duduk di ruang kerjanya di Istana Merdeka, menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, kesunyian terasa begitu pekat di sekelilingnya. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk sampai ke titik ini, ia akhirnya berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Sorak-sorai rakyat mengiringi pelantikannya, ribuan tangan menyalaminya, dan jutaan orang menaruh harapan di pundaknya. Namun, di balik semua kemegahan itu, ada satu ruang kosong di hatinya yang tak bisa diisi oleh siapapun. Kekuasaan dan kemenangan ternyata tak cukup untuk menghapus sepi. Di atas meja kerjanya yang megah, berkas-berkas negara tertata rapi. Surat-surat dari para pemimpin dunia, laporan menteri, hingga rancangan kebijakan nasional menumpuk di hadapannya. Namun, pikirannya justru melayang ke masa lalu. Ia membuka laci meja, dan di sana tersimpan sebuah foto lama, foto dirinya bersama Titik Soeharto. Mereka tersenyum bahagia, diabadikan dalam momen ketika cinta masih begitu kuat di antara mereka. Ia menatap foto itu lama, merasakan perasaan yang sulit ia definisikan. Ia mengingat bagaimana dulu ia dan Titik berbagi impian yang sama. Mereka pernah saling mencintai dengan begitu dalam, merajut kisah yang seharusnya abadi. Namun, takdir berkata lain. Mereka berpisah, menjalani hidup masing-masing, meskipun benang merah di antara mereka tak pernah benar-benar terputus. Kini, di usia yang tak lagi muda, ia mulai mempertanyakan apakah ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Duduk sendirian di istana yang megah, Prabowo merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia bisa memimpin negara ini dengan tangan besi, tetapi hatinya tetap terasa rapuh ketika memikirkan seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ia membayangkan betapa berbeda hidupnya jika ada seseorang yang mendampinginya di setiap langkah, seorang perempuan yang mengerti dirinya lebih dari siapapun. Malam semakin larut, namun Prabowo masih terjaga. Ia berjalan menuju jendela besar ruang kerjanya, menatap kota Jakarta yang masih berdenyut dengan kehidupan. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkelap-kelip, suara kendaraan terdengar samar dari kejauhan. Di balik semua hiruk-pikuk itu, ia merasa sendirian. Ia menghela napas panjang, lalu berjalan kembali ke meja kerjanya. Tangannya meraih ponsel, lalu jari-jarinya mulai mengetik sebuah pesan. Ia menatap layar ponsel itu cukup lama, ragu-ragu. Setelah beberapa saat, akhirnya ia menekan tombol kirim. Titik, apa kabar? Detik-detik berlalu, tetapi tidak ada balasan. Ia menunggu, berharap ponselnya akan bergetar. Namun, waktu terus berjalan, dan keheningan tetap menguasai ruangan. Ia meletakkan ponselnya kembali di meja, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca laporan kenegaraan. Namun, sulit baginya untuk berkonsentrasi. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah pesan itu akan mendapatkan balasan? Ataukah Titik telah benar-benar menutup pintu untuknya? Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Prabowo merasa bukan sebagai seorang pemimpin besar, melainkan sebagai seorang pria biasa yang hanya ingin kembali menemukan cinta yang pernah hilang. Pagi menjelang di Istana Merdeka, sinar matahari menyusup melalui tirai jendela ruang kerja Presiden Prabowo Subianto. Namun, di balik segala kemegahan istana, pikirannya masih terjebak dalam kegelisahan. Ponselnya tergeletak di meja, layar yang sebelumnya menampilkan pesan singkat yang ia kirimkan kepada Titik Soeharto masih tetap sunyi. Tidak ada balasan, tidak ada tanda bahwa Titik membaca atau sekadar melihat pesannya. Ia menghela napas panjang. Apakah ia terlalu terburu-buru? Sudah bertahun-tahun sejak mereka berpisah, dan kini tiba-tiba ia menghubungi Titik seolah-olah waktu tidak mengubah apapun. Mungkin saja Titik sudah benar-benar melanjutkan hidupnya. Mungkin ia sudah terbiasa hidup tanpa dirinya. Mungkin, bagi Titik,
Prabowo hanyalah bagian dari masa lalu yang tak perlu dihidupkan kembali. Di sisi lain kota, Titik Soeharto duduk di ruang tamu rumahnya yang luas. Ia menatap ponselnya, melihat pesan dari Prabowo di layar. Hatinya bergetar, namun ada keraguan yang menyelimutinya. Apa maksud Prabowo menghubunginya setelah sekian lama? Ia tahu bahwa Prabowo kini seorang presiden, seorang pemimpin negara yang tengah disorot dunia. Apakah ini hanya langkah politik, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Titik menghela napas, menaruh ponselnya kembali ke meja. Ia tidak ingin terburu-buru merespons. Dulu, ia pernah sangat mencintai Prabowo, tetapi cinta saja tidak cukup untuk membuat hubungan mereka bertahan. Ada perbedaan, ada pertentangan, ada luka yang sulit dihapus. Ia takut, jika ia membalas pesan itu, maka semua kenangan lama akan kembali menyerangnya. Kenangan yang ia coba kubur selama bertahun-tahun. Di istana, Prabowo mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbagai urusan negara. Hari itu ia memiliki jadwal yang padat, rapat dengan Menteri Pertahanan, pertemuan dengan duta besar asing, hingga konferensi pers tentang kebijakan luar negeri. Namun, di sela-sela semua kesibukannya, pikirannya tetap tertuju pada satu hal, mengapa Titik tidak membalas pesannya. Saat malam tiba, Prabowo kembali ke ruang kerjanya. Ia mengambil ponselnya, membuka pesan yang ia kirimkan kepada Titik, lalu menatapnya lama. Ia ingin mengirim pesan lain, ingin memastikan bahwa Titik benar-benar melihatnya, tetapi ia menahan diri. Ia bukan lagi pria muda yang bisa begitu saja menghubungi seseorang tanpa berpikir panjang. Kini, setiap langkahnya memiliki konsekuensi, dan ia tidak ingin terlihat terlalu mendesak. Di rumahnya, Titik masih mempertimbangkan apa yang harus ia lakukan. Hatinya bertanya-tanya, apakah Prabowo benar-benar ingin kembali? Apakah ia harus membalas pesannya? Ataukah lebih baik membiarkan semuanya tetap seperti ini, terkubur dalam sejarah, menjadi kenangan yang tidak perlu dihidupkan kembali? Malam semakin larut, dan keputusan masih belum diambil. Dua hati yang pernah menyatu kini terpisah oleh waktu, jarak, dan kebingungan. Namun, takdir sepertinya belum selesai menulis kisah mereka. Malam itu, Prabowo duduk di kursi kerjanya dengan tatapan kosong. Ponselnya masih tergeletak di meja, tetap sunyi tanpa balasan dari Titik Soeharto. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Titik sedang sibuk, mungkin ia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia takut. Takut bahwa Titik sudah benar-benar menutup pintu untuknya. Ia berdiri, berjalan menuju jendela besar ruang kerjanya. Dari sana, ia bisa melihat monumen nasional yang berdiri kokoh di tengah kota. Jakarta masih sibuk meski malam telah larut, seolah-olah tak pernah tidur. Namun, bagi Prabowo, malam ini terasa lebih panjang dari biasanya. Ia mengingat kembali momen-momen yang pernah ia lalui bersama Titik. Dulu, mereka sering menghabiskan waktu di rumah keluarga Cendana, berbincang tentang masa depan dengan penuh semangat. Titik selalu menjadi tempatnya berbagi, seseorang yang mendukungnya di saat-saat sulit. Ia masih ingat bagaimana senyum Titik mampu menenangkan hatinya, bagaimana suara lembutnya selalu menjadi pelipur lara. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Di tempat lain, di rumahnya yang tenang, Titik masih menatap layar ponselnya. Ia membaca pesan dari Prabowo berulang kali, namun jari-jarinya tetap enggan mengetik balasan. Hatinya berperang antara keinginan untuk merespons dan ketakutan untuk kembali membuka luka lama. Ia berjalan menuju balkon rumahnya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya, membawa serta kenangan-kenangan yang selama ini ia coba lupakan. Prabowo pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Ia tidak bisa menyangkal bahwa masih ada perasaan yang tersisa, meski ia mencoba mengabaikannya. Titik mengingat saat-saat pertama mereka bertemu, bagaimana ia jatuh cinta pada ketegasan dan karisma Prabowo. Ia selalu melihatnya sebagai pria yang kuat, tetapi hanya dirinya yang tahu bahwa di balik kekuatan itu, ada hati yang rapuh. Ia tahu bahwa Prabowo mencintainya, sama seperti ia dulu mencintai Prabowo. Namun, apakah cinta saja cukup? Prabowo masih berdiri di depan jendela, memikirkan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Ia bukan tipe pria yang mudah menyerah, apalagi dalam hal yang benar-benar ia inginkan. Jika Titik tidak membalas pesannya, maka ia harus menemukan cara lain untuk mendekatinya. Pagi harinya, Prabowo meminta ajudannya untuk menyusun jadwal yang memungkinkan dirinya bertemu dengan Titik. Ia tahu,
pertemuan secara langsung akan lebih bermakna dibanding sekadar pesan singkat. Ia ingin melihat mata Titik, ingin tahu apakah masih ada perasaan yang tersisa di sana. Sementara itu, Titik masih ragu. Ia tahu bahwa jika ia membalas pesan itu, maka semuanya akan berubah. Apakah ia siap menghadapi perubahan itu? Ataukah lebih baik tetap menjaga jarak? Mereka berdua terjebak dalam pusaran kenangan dan ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, takdir sepertinya belum selesai mengikat hati mereka. Pagi itu, Istana Merdeka terasa lebih tenang dari biasanya. Prabowo Subianto telah mengambil keputusan, ia tidak akan menunggu lebih lama. Jika Titik tidak membalas pesannya, maka ia yang akan mengambil langkah pertama. Baginya, seorang prajurit sejati tidak akan mundur hanya karena ketidakpastian. Ia memanggil ajudannya, memerintahkan agar jadwalnya disusun ulang untuk memberikan waktu luang di sore hari. Ia berencana pergi ke rumah Titik, tidak dengan protokol resmi sebagai presiden, tetapi sebagai seorang pria yang ingin memperbaiki sesuatu yang telah lama hilang. Di sisi lain kota, Titik masih bergulat dengan pikirannya. Ia belum membalas pesan Prabowo, bukan karena ia tak peduli, tetapi karena ia takut. Rasa sakit yang dulu ada masih meninggalkan bekas. Meskipun ia tak pernah menikah lagi, bukan berarti ia menunggu Prabowo kembali. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Prabowo masih memiliki tempat yang spesial. Ketika ajudan Prabowo menghubungi sekretaris pribadinya untuk mengatur pertemuan, Titik terkejut. Ia tidak menyangka Prabowo akan mengambil inisiatif lebih dulu. Sebagian dari dirinya ingin menolak, tetapi bagian lain berkata bahwa mungkin ini saatnya mereka berbicara lagi, kali ini tanpa beban masa lalu yang menghantui. Sore harinya, Prabowo turun dari mobil tanpa pengawalan ketat. Hanya 2 ajudan yang menemani, menjaga jarak agar ia bisa memiliki percakapan pribadi dengan Titik. Saat ia mengetuk pintu rumah keluarga Cendana, ada ketegangan yang menggantung di udara. Ketika pintu terbuka, di sana berdiri Titik Soeharto. Seketika, waktu seakan berhenti. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, semua kenangan lama berputar di benak masing-masing. Ada banyak hal yang ingin dikatakan, tetapi tak ada kata yang keluar. Akhirnya, dengan suara lembut, Titik berkata, "Silakan masuk, Mas." Prabowo mengangguk dan melangkah masuk. Ruang tamu rumah itu masih sama. Seperti yang ia ingat, hangat, nyaman, dan penuh kenangan. Ia duduk di sofa, mencoba meredakan ketegangan. Titik menyuguhkan teh, lalu duduk di hadapannya. Sejenak, mereka hanya saling menatap. Tidak ada lagi politik, tidak ada lagi ambisi, hanya 2 hati yang pernah menyatu dan kini dipertemukan kembali dalam situasi yang tak terduga. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Prabowo akhirnya. Titik tersenyum tipis. "Mungkin dari alasan kenapa Mas datang ke sini." Prabowo menarik napas panjang. "Karena aku sadar, ada satu hal yang hilang dalam hidupku. Aku bisa menjadi presiden, tetapi itu tidak berarti aku bahagia. Dan aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan penyesalan." Titik menundukkan kepala, menyembunyikan perasaan yang bergejolak di hatinya. Ia tidak menyangka Prabowo akan berkata sejujur itu. "Aku ingin kita bicara, tanpa beban. Aku ingin tahu apakah masih ada ruang untukku di hidupmu." Titik. Lanjut Prabowo, suaranya terdengar lebih pelan, lebih tulus. Titik menatapnya dalam-dalam, mencari jawaban di mata pria yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Apakah ia siap membuka kembali hatinya? Ataukah semuanya sudah terlambat? Mereka berdua terdiam, namun di dalam hati mereka, sesuatu mulai berubah. Ruangan itu dipenuhi keheningan. Prabowo menatap Titik dengan harapan yang tersirat dalam matanya, tetapi Titik masih menimbang-nimbang perasaannya sendiri. Dulu, ia pernah mencintai pria ini dengan sepenuh hati, tetapi apakah cinta yang dulu itu masih ada? Ataukah itu hanya nostalgia yang berusaha menyeretnya kembali ke masa lalu? Titik menghela napas dalam, meletakkan cangkir teh yang hampir tidak tersentuh di meja. "Mas Prabowo," katanya pelan, "aku tidak pernah menyangka kita akan berbicara seperti ini lagi." Prabowo menyesuaikan posisi duduknya, tangannya mengepal di atas lutut. "Aku juga tidak menyangka, Titik. Tapi aku di sini karena aku merasa harus memperbaiki sesuatu yang pernah rusak." Titik tersenyum pahit. "Rusak," ulangnya. "Mas tahu apa yang paling menyakitkan dari perpisahan kita dulu? Bukan karena kita tidak bisa bersama, tapi karena aku merasa Mas lebih memilih ambisi daripada aku." Prabowo terdiam. Ia tahu,
Ia tidak bisa menyangkal itu. Dulu, karir dan panggilan militernya menyita hampir seluruh hidupnya. Ia tidak pernah benar-benar memberikan dirinya sepenuhnya untuk pernikahan mereka. Bahkan ketika badai menerpa hubungan mereka, ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk menyadari bahwa Titik sedang terluka. Aku tidak akan membela diriku, kata Prabowo akhirnya. Aku memang pernah menempatkan ambisiku di atas segalanya. Aku terlalu sibuk mengejar apa yang aku pikir penting, hingga aku kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Titik menatapnya, mencoba mencari kejujuran dalam kata-katanya. Mas bilang sekarang menyesal. Prabowo mengangguk. Setiap hari, ada banyak malam di mana aku bertanya-tanya bagaimana hidupku akan berjalan jika aku memilih jalan yang berbeda. Jika aku lebih memprioritaskanmu, jika aku lebih banyak mendengarkanmu. Tatapan Titik melunak, tetapi hatinya masih penuh keraguan. Mas, kita sudah lama berpisah. Apa yang membuat Mas berpikir bahwa kita bisa kembali seperti dulu? Prabowo menelan ludah, berusaha menyusun kata-kata yang tepat. Aku tidak mencari sesuatu yang seperti dulu. Aku mencari kesempatan kedua untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Aku tidak ingin hidupku hanya tentang politik dan kekuasaan. Aku ingin ada seseorang di sampingku yang benar-benar mengenalku sebagai Prabowo, bukan sebagai presiden. Titik menunduk, jari-jarinya bermain dengan gagang cangkir teh. Kata-kata Prabowo menyentuh sesuatu dalam dirinya, tetapi ia masih takut. Ia tidak ingin kembali ke dalam hubungan yang akhirnya hanya akan melukainya. Lagi, Mas tahu, kata Titik akhirnya, suaranya lebih pelan, aku tidak menikah lagi bukan karena aku menunggu Mas. Aku tidak menikah lagi karena aku tidak mau mengulang luka yang sama. Prabowo merasakan hantaman di hatinya. Ia tahu, ini adalah kenyataan yang pahit. Titik bukan wanita yang mudah terombang-ambing oleh kata-kata. Ia harus membuktikan bahwa niatnya kali ini sungguh-sungguh. Aku mengerti, katanya lirih. Dan aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku di sini. Aku siap menunggu. Titik mengangkat kepalanya, menatap Prabowo dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ia tahu, Prabowo bukan pria yang mudah mengungkapkan perasaannya. Jika ia datang ke sini dan mengatakan semua ini, berarti ada ketulusan di baliknya. Tapi apakah ia bisa mengambil risiko itu lagi? Keheningan kembali mengisi ruangan. Dua hati yang pernah menyatu kini berdiri di persimpangan jalan. Di antara mereka ada luka yang belum sembuh, tetapi ada juga harapan yang perlahan tumbuh kembali. Akankah Titik memberikan kesempatan kedua? Ataukah perpisahan mereka sudah menjadi bab terakhir dalam kisah mereka? Hari-hari berlalu, namun bayang-bayang pertemuan itu masih membayangi pikiran mereka. Prabowo kembali ke Istana Merdeka dengan semangat yang berbeda. Meskipun ia telah berbicara dari hati ke hati dengan Titik, ia tahu bahwa ia harus bersabar. Kesalahan masa lalu tak bisa diperbaiki dalam semalam, dan Titik bukanlah wanita yang mudah percaya begitu saja. Namun, ada satu hal yang pasti, pertemuan itu memberinya harapan. Ia merasa lebih dekat dengan Titik daripada sebelumnya, meskipun ada dinding yang terbentuk di antara mereka. Prabowo tahu, dinding itu hanya bisa hancur dengan waktu dan usaha. Dan ia siap untuk itu. Di sisi lain, Titik kembali tenggelam dalam rutinitasnya. Setiap kali ia melihat Prabowo di media atau mendengar tentang langkah-langkah politiknya, hatinya berdebar. Namun, itu bukan lagi tentang politik. Itu adalah tentang pria yang dulu begitu dekat dengannya, yang kini kembali hadir dengan niat tulus. Ia mencoba menenangkan dirinya. Aku tidak bisa hanya mengikuti perasaan, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku harus berpikir matang-matang. Aku tidak ingin kembali pada situasi yang sama. Aku tidak ingin terluka lagi. Namun, ada sisi lain dalam dirinya yang tak bisa menutup mata dari kenyataan, bahwa perasaan itu masih ada. Meskipun waktu telah memisahkan mereka, meskipun luka lama belum sembuh sepenuhnya, ada sesuatu dalam dirinya yang terus menariknya kembali kepada Prabowo. Satu malam, ketika Titik duduk sendiri di ruang tamu, ponselnya berbunyi. Prabowo mengirim pesan singkat, hanya beberapa kata, aku ingin menemui kamu lagi, Titik. Aku janji kali ini berbeda. Titik menatap layar ponselnya lama. Ada perasaan campur aduk dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa takut. Takut akan harapan yang mungkin kembali hancur. Di sisi lain, ada keinginan kuat untuk memberi kesempatan. Apa yang bisa salah jika mereka mencoba memulai kembali, bukan sebagai pasangan yang terikat oleh masa lalu, tetapi sebagai dua individu yang berusaha menemukan kedamaian di antara kenangan mereka.
Dengan hati yang berat, Titik mengetik balasan. Kita bisa bertemu, tetapi aku tidak bisa memberi janji. Kita akan bicara lagi. Keputusan itu tidak mudah, tetapi Titik tahu itu langkah yang harus diambil. Ia tidak ingin terus terjebak dalam kebimbangan yang sama. Ia harus menghadapi kenyataan, apakah mereka bisa melangkah maju, ataukah mereka akan terjebak dalam bayang-bayang masa lalu selamanya. Hari berikutnya, mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian. Suasana sekitar begitu kontras dengan ketegangan yang mengisi udara di antara mereka. Prabowo datang lebih awal, menunggu dengan penuh kesabaran. Ia tahu ini adalah kesempatan langka, dan ia tidak bisa menyia-nyiakannya. Ketika Titik masuk, mata mereka bertemu lagi. Ada kilatan emosional yang tak terbantahkan di antara mereka. Namun kali ini, tidak ada kata-kata yang terburu-buru keluar. Mereka hanya duduk, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak daripada apa yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Prabowo memulai percakapan. Aku tahu ini bukan hal yang mudah bagi kita berdua. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku siap untuk mencoba lagi, Titik. Tidak ada lagi ambisi yang menghalangi, tidak ada lagi yang lebih penting selain kau. Titik menghela napas, menatapnya. Mas, aku ingin percaya. Aku ingin percaya bahwa ini bukan hanya sekadar keinginan atau penyesalan. Aku ingin tahu, apakah Mas siap mengubah segalanya untukku? Prabowo menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku siap, Titik. Aku siap memperbaiki semua kesalahan yang pernah aku buat. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kesempatan ini untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang kau harapkan. Titik terdiam, mendengarkan kata-kata itu, mencoba meresapinya. Meskipun hatinya masih ragu, ada rasa hangat yang perlahan mengalir kembali dalam dirinya. Prabowo, pria yang dulu ia cintai, kini tampak lebih manusiawi, lebih tulus. Ini tidak akan mudah, Titik akhirnya berbicara. Tapi aku siap memberi kesempatan. Namun, Mas harus membuktikan bahwa ini bukan hanya kata-kata kosong. Prabowo mengangguk dengan penuh tekad. Aku akan membuktikannya, Titik. Aku akan menunggu, apapun yang terjadi. Mereka berbicara lama, lebih banyak tentang kehidupan mereka masing-masing, tentang impian, ketakutan, dan harapan. Tidak ada lagi politik, tidak ada lagi ambisi. Hanya dua orang yang mencoba memahami satu sama lain, mengurai masa lalu yang rumit, dan memulai langkah baru. Saat mereka berpisah di akhir pertemuan, meskipun masih ada banyak ketidakpastian, ada sedikit cahaya di ujung terowongan yang gelap. Mereka belum sepenuhnya pulih, tetapi langkah pertama telah diambil. Kini, yang terpenting adalah kesabaran dan waktu. Hari-hari setelah pertemuan itu penuh dengan keraguan dan harapan. Prabowo kembali ke rutinitas sebagai presiden dengan perasaan yang lebih berat daripada biasanya. Meski di luar ia tampak teguh, di dalam hatinya, ada satu kegelisahan yang terus mengganggu. Pertemuan itu telah memberikan sedikit kedamaian, namun ia tahu, kedamaian sejati hanya akan datang jika Titik benar-benar membuka hatinya lagi. Sementara itu, Titik memutuskan untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan besar. Tentu saja, perasaannya terhadap Prabowo belum sepenuhnya pulih. Ia masih merasa luka lama itu belum benar-benar sembuh, dan ada banyak ketakutan yang membayangi. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri, bahwa perasaan itu, meskipun terpendam lama, masih ada. Ia mencoba untuk lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya, mendengarkan saran dari sahabat-sahabatnya yang selalu menenangkan. Mereka semua tahu tentang perasaan Titik, dan meskipun mereka merasa khawatir, mereka juga tahu bahwa Titik adalah seorang wanita yang sangat bijaksana. Namun, setiap kali berbicara dengan mereka, hatinya terasa semakin berat. Apakah ia bisa memilih antara masa depan yang belum jelas dengan Prabowo, ataukah ia akan tetap menjaga jarak demi melindungi dirinya sendiri? Suatu malam, Titik duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang cerah. Angin malam mengelus lembut wajahnya. Ia merasa seperti terperangkap di antara dua dunia, satu dunia yang penuh dengan kenangan indah bersama Prabowo, dan dunia lain yang penuh dengan kekecewaan dan luka. Ia berteriak dalam hati, mencoba mencari jawaban yang pasti. Di saat itulah ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Prabowo. Kapan kita bisa bertemu lagi, Titik. Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu. Pesan itu terasa seperti sebuah permohonan yang tulus. Meskipun hatinya masih ragu,
ada sesuatu dalam dirinya yang ingin memberi kesempatan lagi. Ia tahu, jika mereka benar-benar ingin melanjutkan, mereka harus melalui ini bersama, tanpa ada lagi penundaan. Besok, balas titik singkat, tanpa memikirkan lebih lanjut. Ia tahu itu adalah kesempatan yang tidak bisa ditunda. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah taman yang tenang, jauh dari perhatian publik. Tempat yang sederhana namun penuh ketenangan, seakan-akan alam memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara dengan hati terbuka. Mereka duduk di bangku panjang, hanya ada suara burung dan angin yang bersiul pelan. Prabowo memulai percakapan dengan suara pelan. Aku tahu kau mungkin masih ragu, titik. Dan aku tidak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa aku siap untuk apapun yang terjadi. Aku tidak ingin lagi membuatmu merasa terluka atau terabaikan. Titik menatapnya, mencoba mencerna setiap kata. Mas Prabowo, aku tahu kau datang dengan niat yang baik. Tapi ini bukan hal yang mudah bagiku. Aku pernah sangat mencintaimu, tapi itu juga yang membuatku terluka. Aku takut jika aku kembali, aku akan merasa dikhianati lagi. Prabowo menundukkan kepala, merasakan beratnya kata-kata titik. Aku tidak akan pernah menginginkan itu, titik. Aku telah belajar banyak. Kesalahan masa lalu tidak bisa aku perbaiki dalam sekejap, tetapi aku berjanji tidak akan pernah mengulanginya. Titik diam sejenak, menatap langit yang mulai berubah warna. Aku tidak tahu, Prabowo. Hatiku masih ragu. Namun, aku juga tidak ingin mengabaikan perasaan yang sudah lama aku simpan. Perlahan, Prabowo meraih tangan titik, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasakan kehangatan yang dulu pernah ada. Tidak ada kata-kata yang lebih penting selain kesadaran bahwa mereka masih saling membutuhkan, meskipun jalan yang mereka tempuh berbeda. Aku akan menunggu, kata Prabowo akhirnya. Tidak ada paksaan, titik. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku masih di sini, dan aku tidak akan pergi. Titik memejamkan mata sejenak, meresapi perasaan yang bergolak di dalam hatinya. Ia tahu ini adalah perjalanan panjang yang harus dilalui, tetapi di balik segala keraguan, ada satu hal yang pasti, Prabowo masih memiliki tempat di hatinya. Mereka berdua tidak berkata apa-apa lagi. Hanya ada keheningan yang mengisi ruang di antara mereka. Tetapi keheningan itu terasa penuh dengan pengertian dan harapan. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa dijamin, tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka berjalan bersama, tidak ada hal yang tidak mungkin. Waktu terus bergulir, dan perasaan yang sempat terpendam mulai kembali muncul di permukaan. Namun, meskipun ada rasa ingin mencoba, titik tidak bisa sepenuhnya melepaskan bayang-bayang masa lalu. Meskipun Prabowo berusaha keras menunjukkan bahwa ia telah berubah, titik merasa cemas jika ia kembali membuka hati, ia akan terjatuh pada jurang yang sama, jurang kekecewaan yang pernah menghancurkan segalanya. Namun, setiap kali bertemu, ada sesuatu dalam dirinya yang merasakan kehangatan yang dulu pernah ada. Saat Prabowo berbicara dengan tulus, matanya yang penuh harapan, senyum yang meski jarang, namun selalu mampu menenangkan hati titik, membuatnya mulai meragukan keyakinannya untuk terus menutup diri. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa perasaan itu sudah hilang begitu saja. Di sisi lain, Prabowo semakin merasakan betapa berartinya kesempatan yang diberikan titik kepadanya. Setiap pertemuan, meskipun tidak selalu lancar, mengajarkannya banyak hal. Ia tahu, untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, ia harus bersabar dan membuktikan bahwa dirinya layak untuk diterima kembali. Tidak hanya sebagai pasangan hidup, tetapi juga sebagai seorang pria yang berkomitmen. Suatu malam, setelah sebuah pertemuan yang cukup panjang, Prabowo mengajak titik berjalan di taman sekitar istana. Langit malam begitu cerah, penuh dengan bintang yang menyinari langkah mereka. Meskipun suasana tenang, di dalam hati keduanya ada kegelisahan. Namun, keduanya tahu bahwa langkah ini adalah langkah menuju perubahan, menuju suatu keputusan besar yang harus mereka hadapi bersama. Titik, Prabowo memulai dengan suara lembut, aku tahu ini tidak mudah. Dan aku tidak akan pernah menuntutmu untuk langsung memberikan jawabannya. Tapi aku hanya ingin kau tahu, aku ingin masa depan yang berbeda. Aku ingin masa depan yang kita bangun bersama, tanpa ada penyesalan, tanpa ada pengkhianatan. Titik berhenti sejenak, menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Mas, aku tidak bisa memberi jaminan apapun. Semua yang terjadi antara kita, itu sudah terluka dalam hati ini. Aku masih merasakan kepedihan itu setiap kali aku mengingatnya.
Prabowo menggenggam tangan Titik dengan lembut, seolah mencoba mengirimkan seluruh ketulusan hatinya melalui sentuhan itu. Aku tahu, Titik, aku tahu itu, tapi aku tidak akan menyerah. Tidak ada yang lebih penting bagi aku selain kamu. Aku siap menunggu, jika itu artinya kita bisa membangun kembali kepercayaan yang hilang. Langkah mereka terasa semakin berat seiring percakapan itu, namun Prabowo tidak bisa melepaskan harapannya. Ia ingin Titik tahu bahwa ia akan berjuang untuknya, tidak hanya untuk memenangkan hati, tetapi untuk mendapatkan pengertian dan kebahagiaan yang sejati. Malam itu, Titik merasa bingung, namun juga terharu. Ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Sebagian dari dirinya ingin menutup hati dan melanjutkan hidup tanpa Prabowo, tetapi ada juga bagian dari dirinya yang merasa bahwa mereka mungkin memang masih bisa memperbaiki segala sesuatunya. Mas, aku tidak tahu apakah aku siap untuk memulai lagi, ujar Titik dengan suara bergetar. Tapi aku ingin memberi kesempatan untuk memulai dengan benar, dengan ketulusan, dan dengan waktu yang cukup. Prabowo tersenyum tipis, meskipun ada ketegangan di matanya. Itulah yang aku minta, Titik. Waktu dan kesempatan. Aku tidak akan terburu-buru, aku hanya ingin bersama-sama menulis bab selanjutnya dalam kehidupan kita. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin berubah. Titik mulai lebih terbuka, meskipun masih ada keraguan dalam hatinya. Namun, setiap kali bersama Prabowo, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih kuat daripada masa lalu mereka, sesuatu yang lebih murni, lebih tulus, meskipun masih sangat rapuh. Hari demi hari, mereka menjalani hari-hari itu bersama, tak lagi penuh dengan ketegangan, tetapi penuh dengan harapan. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa sepenuhnya sembuh dari luka lama, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka bisa bersama, jika mereka bisa menghadapi masa lalu mereka bersama, mereka mungkin bisa membangun sesuatu yang lebih indah, lebih kuat, dan lebih bermakna. Namun, mereka juga menyadari bahwa mereka harus siap menghadapi kenyataan. Masa depan yang mereka impikan bukanlah hal yang pasti. Akan ada rintangan dan cobaan yang harus dilalui. Tetapi jika mereka dapat bertahan bersama, mungkin, hanya mungkin, mereka bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, setelah bertahun-tahun berjuang dan terjatuh. Mereka berdua tahu, langkah mereka masih panjang. Namun, setelah melalui begitu banyak ujian, ada satu hal yang mereka yakini, bahwa cinta dan komitmen bisa menyembuhkan luka lama, dan bersama-sama, mereka akan mencari kedamaian yang selama ini mereka cari.